Bagi kamu remaja era tahun 90-an dan remaja yang hidup di era awal milenium tahun 2000-an, tentunya pernah merasakan euforia Liga Italia Serie A. Ini adalah era terbaik Liga Italia, liga yang menjadi tujuan utama para bintang sepak bola dunia, dan liga yang dianggap sebagai barometernya sepak bola dunia. Dulu kita selalu menanti siaran langsung Liga Italia yang ditayangkan oleh televisi swasta setiap akhir pekan. Selalu ada pertandingan dramatis khas Italia. Era di mana Dick Doang dengan planet footballnya menjadi tontonan wajib bagi para penggemar sepak bola. Saya sendiri tumbuh di era keemasan sepak bola Italia, di saat banyak tim kaya raya di Italia merajai dunia. Persaingannya pun cukup berimbang, dan transfer pemain tak hanya didominasi oleh segelintir klub tertentu saja. Beda jauh seperti saat ini, Juventus sepertinya tanpa saingan jika sudah berbicara soal kekuatan finansial. Magnificent Seven of Serie A. Mungkin Anda masih ingat dengan jargon tahun 90-an ini. Mereka adalah Juventus, AC Milan, Inter Milan, Lazio, AS Roma, Parma, dan Fiorentina. Klub-klub yang selalu bersaing menjadi yang terbaik di Serie A pada saat itu. Melalui video ini, saya akan membawa Anda ke masa keemasan Liga Italia dengan membahas para pemain setiap klub anggota Magnificent Seven of Serie A. Juventus. Striker kelas dunia silih berganti datang dan pergi ke Juventus. Seperti era Gianluca Vialli, Fabrizio Ravanelli, Roberto Baggio, hingga digantikan legenda seperti Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi, dan David Trezeguet. Juga pernah membela Juventus adalah playmaker ikonik Zinedine Zidane. Di lini tengah ada seorang Dino Baggio bergantian dengan Antonio Conte mengatur jalannya pertandingan, dan Ciro Ferrara berduet dengan Paulo Montero menjaga lini belakang. Untuk posisi kiper, ada Angelo Peruzzi hingga Edwin van der Sar dan sang cannonball Pavel Nedved yang bergabung dengan si nyonya tua setelah sempat menjuarai Serie A bersama Lazio. AC Milan. I Rossoneri membangun skuad baru setelah era Dream Team mereka habis. Dari era kepelatihan Fabio Capello dilanjutkan Alberto Zaccheroni. Milan mendatangkan bintang dunia seperti Zvonimir Boban, Leonardo, Fernando Redondo, trio Belanda Marco van Basten, Ruud Gullit, dan Frank Rijkaard. Ini adalah era keemasan AC Milan. Belum lagi legenda Italia seperti Franco Baresi, Paolo Maldini, dan Alessandro Costa Curta yang bermain dengan para bintang muda awal 2000-an seperti Dida, Rui Costa, Andrea Pirlo, Kakak, Andriy Shevchenko, dan masih banyak nama-nama besar lainnya. Milan menjuarai Serie A bergantian dengan Juventus dan juga pernah menjuarai Liga Champions. Inter Milan. Kekuatan Inter Milan semakin nyata saat klub ini mendatangkan Ronaldo Nazario da Lima yang diduetkan dengan Ivan Zamorano. Dipimpin oleh Xavier Zanetti, Inter sempat menjuarai Piala UEFA atau sekarang dikenal dengan Liga Europa. Lalu ada bintang muda Amerika Selatan yang jago bola mati, yaitu Alvaro Recoba. Di lini tengah ada nama Di Baggio, Cristiano Zanetti, dan Nicola Ventola yang didatangkan dari Atalanta. Di bawah komando Hector Cooper, I Nerazzurri 2 kali meraih runner-up Serie A berturut-turut sebelum skandal Calciopoli membawa berkah dan memberikan mereka gelar juara Serie A. AS Roma. AS Roma menjadi raja di tahun 2000-2001, yang saat itu mereka diperkuat striker lokal Vincenzo Montella, Marco Del Vecchio, dan bintang masa depan Italia saat itu, si Bengal Antonio Cassano, yang diorbitkan oleh pelatih bertangan dingin Fabio Capello. Dan tentunya ada sang pangeran Roma Francesco Totti yang di masa itu sedang on fire dan berada di puncak karirnya. Ditambah lagi masih ada striker yang melegenda dan sekaligus pengkhianat Fiorentina. Masih ingat? Dialah Gabriel Batistuta yang rela hengkang untuk mengejar gelar Scudetto. Di lini tengah ada Emerson dan gelandang elegan Damiano Tommasi. Di belakang ada Aldair yang diduetkan bareng Walter Samuel mengawal Francesco Antonioli. Skuad ini sukses mengantar Scudetto terakhir klub asal ibu kota ini dan satu-satunya yang diraih sang pangeran Roma Francesco Totti sebelum pensiun. Fiorentina, Lazio, dan Parma. Selain 4 raksasa tersebut, masih ada Lazio, Parma, dan Fiorentina. Dengan diperkuat oleh kekuatan finansial sang presiden Sergio Ragnotti, Lazio berhasil memenangkan Serie A bersama bintang kelas dunia seperti Johann Sebastian Veron, Diego Simeone, dan Pavel Nedved sebelum pindah ke Juventus. Lini belakang tak kalah mentereng. Ada sang kapten Alessandro Nesta, Fernando Couto, Nestor Sensini, Paulo Negro, dan atakante kawakan Simone Inzaghi. Kemudian Parma,
Di masa itu mereka juga pernah menjegal Juventus, AC Milan, Inter Milan, Roma, dan Lazio. Mereka berhasil menjuarai 2 kali Piala UEFA, berbekal bintang dunia seperti Thomas Brolin, Ariel Ortega, dan melambungkan nama Herman Crespo yang berduet bersama Enrico Chiesa. Di posisi kiper Parma, ada seorang pemain muda yang kini telah menjadi legenda dunia. Dia adalah Gianluigi Buffon. Ditambah bek tangguh Lilian Thuram dan Fabio Cannavaro. Banyak bintang baru yang lahir di Parma, seperti Adriano, Adrian Mutu, dan striker muda Italia awal 2000-an, yaitu Alberto Gilardino. Klub terakhir adalah Fiorentina, dan tentu saja nama Gabriel Batistuta atau Batigol dan sang maestro Rui Costa adalah nama teratas di daftar ini. Keduanya menjadikan Fiorentina sebagai klub yang disegani di Liga Domestik maupun Liga Champions. Roberto Mancini mendapatkan piala pertamanya di Fiorentina di kompetisi Coppa Italia. Tetapi piala ini pun menjadi kesuksesan terakhir Fiorentina sebelum mereka menjual pemain bintang karena masalah finansial. Fiorentina mencoba bangkit dengan mendatangkan striker Portugal yang sedang on fire di Piala Eropa tahun 2000, yaitu Nuno Gomes, tetapi tidak sanggup menghindar jeratan degradasi ke Serie B. Itulah semua pemain dan klub yang berjaya di era Magnificent Seven of Serie A. Mungkin ada nama pemain yang saya terlewat. Tulis saja di kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.